Ngecek hati ngoyo aku ngomongnya. Cek 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 cek. Wes mari Tandri. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nadhaman yang krungu ya, nadhaman yang bahas masalah tasawuf atau tazkiyatun nafs, dan kita masih dalam pembahasan penyakit-penyakit hati ya. Masih dalam pembahasan penyakit-penyakit hati, dan kemarin kita sudah bahas penyakit yang pertama adalah al-khawd fima laisa ya'ni, ikut campur dalam urusan yang bukan urusan kita. Ini juga penyakit. Kemudian juga penyakit berikutnya yang kemarin sudah kita bahas adalah apa? Khauful faqr, khawatir miskin. Ini juga sebuah penyakit hati. Nah, insya Allah sore hari ini kita akan membahas penyakit berikutnya. Ya, penyakit berikutnya. Penyakit ini disebut dengan penyakit mudahana. Penyakit apa? Mudahana. Ya. Mudahana ya. Jadi istilah istilah Arabe penyakit ini namanya mudahana. Diistilahkan oleh para ulama tasawuf dengan penyakit mudahana. Mudahana itu apa sih? Nah, saya berikan pengertian dulu. Mudahana itu adalah seseorang merelakan agama untuk mendapatkan dunia. Saya ulangi. Seseorang merelakan agama untuk mendapatkan dunia. Maka ini penyakit. Ya. Maka ini penyakit. Ya. Ya. Yang mana yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah taala. Kita baca nadhamannya dulu. Ini dimulai dari nadham nomor 85 sampai 87. Ini penyakit membahas masalah mudahana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi wa taqaddasa ruhuhu wa nawwara dharihahu. Allahumma amin. Wa badhilud dini li islahid duna mudahinun fi bai'ihi qad ghubina wa asluha at-tama'u war-riya'u dawa'uhu 'indi laha dawa'u wa syammiri in akhadha fi dawa'i aqidi alwiyati dhil adwa'i. Baik. Saya artikan dulu ya nadhamannya. Maka beliau mengatakan qala wa badhiluddin. Badhil itu menyerahkan, dan orang yang menyerahkan agama li islahid dunya, untuk memperbaiki dunianya. Mudahinun, dialah mudahin. Khobari. Mudahin itu berarti adalah orang yang mudahanah, itu jenenge mudahin. Berasal dari fi'il dahana yudahinu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, mudahanatan. Maka orang ini disebut apa? Mudahin. Ya. Fi bai'ihi, dalam jual belinya, qad ghubina, sungguh dia sudah apa bahasanya? Merugi.
Hubina itu merugi, tertipu. Ya, tertipu. Ya. Maka di sini di bait nomor 85 beliau menyebutkan tentang pengertian mudahanah. Yang tadi sudah saya sebutkan. Mudahanah itu gampangannya adalah seseorang menjual agama untuk mendapatkan apa? Dunia. Orang menjual agama untuk mendapatkan dunia. Ya. Yang mana di sini beliau mengatakan badhiluddin li islahid dunya. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan orang kafir itu menawarkan Nabi bersikap mudahanah. Orang kafir menawarkan kepada Nabi untuk bersikap apa? Mudahanah. Ya. Jadi Nabi SAW Tadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan waddu law tudhinu fayudhinun. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan waddu, orang-orang kafir itu Muhammad menginginkan sekali law tudhinu, ya, seandainya kamu ini bermudahanah. Maksudnya apa? Jadi gini, salah satu tawaran yang ditawarkan orang kafir kan gini, Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah itu kan dimusuhi sama orang kafir, ya, dimusuhi sama orang kafir dengan berbagai macam cara berusaha untuk menghentikan cara dakwahnya Nabi atau menghentikan Islam. Salah satu caranya orang kafir memberikan penawaran, wes Muhammad timangke ini bendino eker-ekeran musuhan, padahal mbak-mbak ini opodo wis ngene wis sak minggu aku tak sembayang koyo model sembayanganmu, tapi sak minggu aku sembayang koyo sembayangane wong gores. Jadi apa sih gak eker-ekeran terus gitu loh, gak tukaran, gak apa, supaya adil gitu loh. Ya, terus saiki mungkin wis ngene wis timbang keker-keran. Ya apa nek sak minggu aku tak melok sembayang nang masjid. Sak minggu maneh aku melok nang gereja. Ini mudahanah. Itu contoh tawaran. Dan ini sudah pernah ditawarkan oleh orang kafir dulu. Makanya Allah sampai menyampaikan waddu law tudhinu fayudhinun. Orang kafir itu ingin seandainya engkau Muhammad bersikap mudahanah. Dan mereka juga bersikap mudahanah. Jadi agama iki kaya gak ono regane. Luwih larangan donya timbang agama. Padahal dunia itu lebih hina. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbatama." Sekiranya dunia ini di sisi Allah regane ono regane, ya, punya harga yang harganya itu selembar biji, selembar sayap nyamuk. Nyamuk itu kan punya beberapa sayap. Ini diambil satu lembar. Kata Nabi SAW, seandainya regane dunya itu sama dengan harga satu helai sayap nyamuk. Dalam artian seandainya dunia punya harga meskipun kecil, Allah tidak akan memberikan orang kafir minuman meskipun sak seruputan. Tapi faktanya apa? Banyak orang kafir yang kaya gak terima seruputan sampai muntah-muntah kadang ngombe. Sampai huwe-huwe, ya. Itu berarti apa? Berarti dunia ini nggak ada harganya harusnya. Di sisi Allah nggak ada harganya. Nah, salah kalau misalkan kita itu sebagian kaum muslimin yang sangat disayangkan sekali, agamanya digadaikan dengan beberapa kilogram beras dan Indomie. Dan itu terjadi. Saya pernah pergi ke Malang Selatan. Malang Selatan itu salah satu tempat kristenisasi kuat di sana, Malang Selatan. Di sana itu ya salah satu metode mengkristenkan orang di antara caranya adalah kalau enggak pengobatan atau kalau enggak gitu dengan bantuan sosial. Orang itu kalau dibantu kan mesti merasa punya hutang budi.
Matur suwun nggih Pak, saking masjid pundi? Oh, kula saking gereja niki. Oh, nggih. Pertama. Marenut menit teko maneh. Oh, masyaallah niki Ibu damel tumbas beras, damel nempur, damel tumbas endok. Oh, nggih matur suwun Pak. Masyaallah nggih. Cek masyaallah jan. Kemudian datang lagi ya. Nggih, kemudian diajak nggih. Ini bantuan dari ini, nggih semoga Tuhan Yesus memberkati nggih Bu. Oh nggih, amin gitu. Rada gak ono masalah kari amin kan padha ya. Nang kono ya amin, nang kene amin kan. Kari amin. Atau kemana? Oh iya nggih, mugi-mugi Yesus kawan nyebut Tuhan Yesus memberkati. Kemarin oleh setahun ganti ditambahi Tuhan Yesus, naudzubillah. Maka ini penting istiqomah. Maka ketika Nabi Islam diberikan tawaran sama orang kafir, waddu law tudhinul faiduhinun, ditawari, Ustaz Muhammad, kita cari jalan tengahnya saja. Kamu nyembah patungku sak minggu, engkau tak nyembah pangeranmu sak minggu. Kan wis fair. Untuk apa? Tujuannya supaya tidak bertengkar. Koyo-koyo api. Ini namanya kalimatul haq urida bihal batil. Omongan sing bener tapi karepe elek. Ya. Maka ini diingatkan ya, diingatkan Allah Subhanahu, kemudian turun Al-Qur'an surat apa? Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, hei wong kafir, ning kafir. Gak usah apa-apa nang masjidku, ning njaluk kafir wis, gak usah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku gak bakal nyembah sing kok sembah seumur hidup. Ya, dalam artian meskipun engkau berikan dunia dan seisinya, aku tidak akan menyembah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wis gak ono nego-negoan masalah pangeran kok dinego. Ya, gitu ya apa ae pangeran kok dinego. Ya, harus tegas akidah, masalah keyakinan. Ya, dan seterusnya. Makanya pernah terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wabadhiluddin islahid dunya mudahin. Orang ini namanya mudahin. Menjual apa? Menjual agama untuk mendapatkan dunia. Padahal dunia ini gak ono regane. Kita hidup ini hanya beberapa tahun. Katik kepleset, naudzubillah, sampai gak nyembah Allah, yang tergelincir beberapa saat, mungkin setahun 2 tahun terus mati, siksa abadan, siksa selamanya. Ya, maka hati-hati, urip itu hati-hati teman. Urip harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya salah seorang sahabat ketika ditanya, ya, oleh seorang, wahai sahabat, takwa kepada Allah niku ya apa? Modele takwa. Maka kata sahabat tadi, bayangkan kamu jalan nang ngarepmu kiri tok. Melakumu ya apa? Melakumu enak ini tak ndelek jalan sing kirane gak ono rine. Maka orang tadi bertanya, nggih kula pados dalan sing mboten enten rine lah mlaku lah ya getin kabeh sikilku. Maka kata sahabat tadi, ya koyo ngene iku takwa. Ya koyo ngene iku urip nang donya. Ya, hidup di dunia seperti itu. Untuk apa? Menghindari hal-hal yang diharamkan Allah. Kudu hati-hati. Oh iya gak oleh iki, sik. Minggir sik. Ya. Iki gak oleh. Oh minggir sik, ngiwo. Yo nengen. Oh ae ngerem. Ae ngegas kayak gitu. Itu hidup di dunia. Ya. Jadi bukan wis urip wis semua enak, wis iki tabrak, iki gak oleh, gak apa-apa. Iki gak oleh, gak apa-apa. Enggak seperti itu. Ya. Maka itu enggak ada bedanya dengan hewan ternak. Hewan ternak urip sakarepe dhewe, enggak. Seorang muslim hidup dengan aturan. Baik, maka beliau mengatakan mudahinun. Maka orang yang menjual dunia, menjual agama untuk mendapatkan dunia, kata beliau fi bai'ihi qad ghubina, dalam jual belinya maka dia akan atau dia sudah ghubina. Ghubina tadi tak arti napa? Apa jenenge? Tertipu, sudah tertipu. Karena apa? Karena memandang dunia ini adalah segala-galanya. Dunia ini adalah hal yang patut untuk diperjuangkan meskipun menjual
agama. Naudzubillah. Dan itu kita harus berhati-hati dalam masalah itu. Ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan apa sebabnya wong kok iso mudahana. Kan pasti ada sebabnya. Maka beliau mengatakan wa asluha. Wa asluha, aslu ini maksudnya sebabnya. Wa asluha, dan sebabnya at-tama'u war-riya'u. Ya. Sebabnya kata beliau yaitu tamak dan riya. Sebabnya apa? Tamak dan riya. Nah, nanti riya akan kita bahas. Yang pertama tamak. Tamak itu berarti dia ingin mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ya, mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya dan pikirannya fokusnya hanya dunia. Hidup di dunia untuk dunia, itu prinsipnya. Ya, hidup di dunia untuk dunia. Itu prinsip orang kafir. Prinsip orang kafir yang tidak beriman dengan akhirat. Ya. Urip mik pisan dienak-enakno, diseneng-senengno. Ini salah. Kita katakan urip gak mik pisan. Urip pindho. Jadi sapa urip pisan? Urip pindho. Hidup itu dua kali. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kalau orang kafir enggak. Ya, makanya hati-hati dengan ucapan ya ngomong misalkan urip ku mek pisan, rugi nih kamu incipi misalkan. Rugi ya, ini salah, hati-hati. Ya. Iku kayak arek Madin iku ndri. Ambek sapa? Ambek Ria. Oh ya wis ya. Taib. Kon nang mburi kene gak apa ambek arek SMP ku. Taib. Ya tadi ini salah satu sebabnya. Jadi sebabnya apa? Yang pertama tamak, ingin mendapatkan dunia. Yang kedua sebabnya riya. Ketika dia beramal, memang dia nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Ada apa? Bisa jadi ada keinginan-keinginan duniawi. Ada keinginan-keinginan duniawi. Ya, riya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Ya. Wis kok kandhani ta? Nang nisor. Ya wis. Ngamburi ya wis. Ya andra mang cek nang jeding kowe. Nang jeding. Baik. Ya jadi ini sebabnya. Sebab yang kedua apa? Riya. Secara asal memang agama itu encene mek gawe tumpangan sebagai kendaraan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pandangan manusia. Dan hati-hati, penyakit riya ini, gara-gara penyakit riya, orang akan menjadi bahan bakar neraka. Neraka iki sadurunge diuripno mbek Gusti Allah. Maka cara menghidupkan kayak gampane koreke. Koreke iku wong sing ahli ibadah tapi riya. Koreke neraka, kayak nguripin neraka. Ya. Siap. Nang ndukur ta arek, milan ndukur ta. Iku Dila. Arek nang ndukur ta. Kawa apa mudun, kawa apa Dil? Kawa apa nang ngisor ya kawa apa? Nang sisi kidul kene lho, kawa apa? Bukan didik kawa apa? Baik ya. Jadi apa? Kembali ya. Sebab orang bisa mudahana itu tadi apa? Yang pertama tamak, yang kedua apa? Riya. Riya itu apa? Memang dari awal ibadahnya gak krono pangeran, gak krono agama, tidak karena Allah, tapi apa? Karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka karena wis jenenge wong gak ikhlas, itu sudah gampang kena penyakit hati. Jenenge wong gak ikhlas. Maka ini sebabnya mudahana. Kemudian beliau menyebutkan ya beliau mengatakan wa asluha tama'u warriya'u. Ya. Cek sebentar.
Kemudian beliau mengatakan dawauhu. Ya, dawauhu. Dawa itu obatnya. Nah, obatnya mudahana apa? Dawauhu, obatnya indi di sisiku, laha dawauhu, obatnya ya, obatnya riya, afwan. Dawauhu, obatnya riya, indi di sisiku, laha, terhadap sikap mudahana ini dawau juga sebagai obat. Nah, kalau misalkan ditanya maksudnya gimana? Ini belum disebutkan ya penyobatnya riya. Jadi beliau mengatakan karena mudahana itu sebabnya adalah riya, salah satu sebabnya riya. Maka cara mengobati penyakit mudahana ini sama juga cara mengobati penyakit riya. Yang mana nanti penyakit riya akan kita bahas setelah ini insyaallah. Ya, maka di sini beliau nggak nyebutkan obatnya. Jadi beliau cuma menyebutkan rumusnya apa? Obatnya penyakit riya itu berarti obat jadi penyakit mudahana. Ya, itu rumusnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasyammiri, ya, wasyammiri, dan singkaplah lenganmu. Tasmir itu apa jenenge? Ngelingkis, nah, kayak agen ngene iki lho. Ngene iki tasmir jenenge. Bahasa Arabe tasmir, ngelingkis ngene iki. Ya. Itu sebagai kinayah bahwasanya wong nek ngelingkis iki kate turu tak kate tandang gawe biasanya. Tandang gawe. Maksudnya adalah kalau kamu mau berusaha lingkisen, apa jenenge lingkisen kelambimu untuk berusaha benar-benar. Maksudnya di sini adalah wasyammir, dan berusahalah gitu. Wasyammir, dan berusahalah. In akhadza, jika engkau mengambil fi dawai, di dalam obatnya, ya. Akidi alwiyati zil adwai, ya. Orang yang sudah mengikatkan ya benderanya ya untuk memerangi zil adwai, yang juga sama-sama punya penyakit. Intinya di sini adalah masalah penyakit mudahana. Tadi saya ulang secara ringkas karena ada yang baru hadir. Penyakit di sini adalah penyakit mudahana. Mudahana itu apa? Mudahana itu orang rela menjual agama, menjual ibadah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Itu mudahana. Ya. Kemudian mudahana itu punya dua sebab. Sebabnya yang pertama, orang itu tamak dunia, pengen dapat dunia. Sebab yang kedua, orang itu riya. Dari awal ibadah bukan karena Allah. Dari awal ibadah bukan karena Allah. Ya. Kemudian obatnya apa? Obatnya adalah sama dengan obatnya penyakit riya. Ini mudahana. Tapi penyakit berikutnya, ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Dan berbahayanya penyakit ini bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang ahli ibadah. Gampangannya, penyakit ini perlu kita pelajari dengan benar. Kenapa? Karena penyakit ini sangat rawan menjangkiti orang-orang seperti kita. Kita nggak bicara dengan orang-orang yang mungkin nggak ibadah, sing cene sembayange nggak tahu sembayang orang-orang, ya, yang mungkin jauh dari Allah. Penyakit ini jarang kena mereka, jarang. Ya, siapa orang yang potensial untuk mendapatkan penyakit yang akan kita bahas? Kita. Sing senengani lungguh masjid, sing senengani ngaji, sing senengani sembayang, sing senengani puasa, sing berusaha mendekatkan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Apa itu? Penyakit riya. Penyakit riya. Kenapa kok Ustadz nyampaikan bahwasanya yang berpotensi itu kita? Nih wong gak sembayang, kate riya apa? Lan wong secara asal gak sembayang, kate riya apa nih sing dirakno. Aku gak sembayang ngene misalkan. Gak sembayang, jane gak sembayang ya wis gak iso riya ya apa? Ya. Gimana mau bisa menunjukkan kehebatan dirinya itu loh? Gimana? Siapa yang punya potensi? Orang yang ahli ibadah. Iki lho sembayangku, iki lho posoku, iki lho ngajiku, iki lho tilawahku, maca Qur'anku, sedekahku, tirakatku, dan seterusnya. Maka potensialnya penyakit ini ada di kita. Maka kita harus belajar. Maka beliau mengatakan ini dari
Dari bait 88 ini nanti nggak habis ya. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Dari 88 sampai 108. Oh, panjang sekali beliau. Karena ini penyakit yang yaitu berbahaya. Dan berbahayanya bukan untuk orang yang memang jauh dari Allah, yang memang dekat dengan Allah dalam artian orang yang ibadah. Al-ilmu al-ibadah dan seterusnya. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala a'nir riya'a ahadal bawaiki iqa'u qurbatin li ghairil khaliqi bal talaban li naf'in aw li hamdi min khalqihi aw ittiqa'id diddi a'dhamuhu ma kana wuslatan ila dhanbin kamubdi wara'in liyuj'ala biyadihi malu yatimin thumma ma lidunyawiyin imtatahu lama thummata ma kana li khaufi nadhari bi aini sukhtim min uyunil bashari ya. Maka di sini beliau mengatakan, beliau bahas yang pertama apa? Beliau mengatakan a'nir riya, yang saya maksud riya di sini adalah ahadal bawaik, salah satu penghancur. Ahadal bawaik, bawaik itu penghancur. Ya, bawaik penghancur. Kemudian beliau sebutkan apa artinya riya. Riya itu beliau mengatakan iko ukur batin, meletakkan bentuk takarrub pada Allah li ghairil khaliqi, kepada selain Allah. Ya, meletakkan bentuk takarrub kepada Allah untuk selain Allah. Ya. Mari kita katakan ya bahwasanya riya ini penyakit yang sangat berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan ya, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat menyampaikan wama syirkul asghar ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ar-riya ya, bahwasanya yang paling aku takutkan dari kalian, ini ngomongin sama para sahabat loh ya. Para sahabat, bayangkan sahabat, yang paling aku takutkan dari kalian apa itu? Kalian punya sakit riya hati kalian. Ketika ibadah bukan karena Allah, tapi ingin dipandang manusia. Hati-hati. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Fawailun lil musallin, maka celaka bagi orang sholat sing sembayang, celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak ikhlas karena Allah. Makanya setelahnya Allah menyampaikan alladzina hum yuraun, mereka orang-orang yang berbuat riya. Ya, sholat bukan karena Allah. Sholat bukan karena Allah. Sholat supaya dipandang sebagai manusia, bahwasanya dia adalah orang yang soleh dan seterusnya. Bukan karena kesadaran diri, oh iki kewajiban gue mengeran ngongkon sembayang tak sembayang. Bukan karena itu. Dan ini adalah salah satu sifatnya orang munafik. Ya, kalau mereka sholat itu malas-malesan. Makanya Nabi SAW menyampaikan athqalu sholatin alal munafik, ya, bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholatul bardaini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat di dua waktu dingin. Ya, ya, sholat subuh ambek sholat isya. Ya, sholat subuh dan sholat isya. Kenapa berat? Kalau zaman dulu subuh ambek isya, zaman biyen kan lampu kan. Jadi masih gak sembayang gak ketok wong. Jadi para sahabat nggak akan melihat. Tapi kalau misalkan duhur, wongnya gak sembayang misalkan, nah, maka bisa di ini sama para sahabat kok gak cuman sembayang wong iki gitu misalkan. Padahal rumahnya dekat misalkan. Ya ning omahe adoh mungkin ya. Rumah dekat. Maka ada kemungkinan nanti khawatir, wah kok keruan aku mau munafik asli nih misalkan. Terus tak sembayang aja. Tapi orang malas-malasan sini. Aku harus mualas wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Nek ngadeg sembayang ngadege males-malesan. Tapi pas ada kesempatan nih sok gak diwasno wong maghrib sama isya. Nah, gak ketok wong.
Senang omae turu-turu ngelendang-ngelendang nonton TV, Corona TV. Nonton apa? Nonton langit. Ya, maka ini beliau mengatakan dan dia adalah salah satu penghancur dari penghancur manusia. Ya. Nah, beliau sebutkan apa pengertiannya? Pengertiannya beliau mengatakan pengertian riya itu adalah apa? Meletakkan sebuah bentuk taqarrub kepada Allah, meletakkan sebuah bentuk taqarrub kepada Allah tujuannya untuk selain Allah. Ini riya. Tujuannya untuk selain riya. Ya. Tujuannya untuk selain Allah. Tujuannya untuk selain Allah. Maka ini riya. Maka hati-hati. Ya, ibadah kok mengharapkan dari makhluk, hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian beliau mengatakan bal, akan tetapi talaban linaf'in, dia mencari kemanfaatan. Dia mencari apa? Kemanfaatan. Ya. Ibadah karena sungkan. Ya, ibadah karena apa? Sungkan. Ya. Aku butuh apa-apa mesti diutangi kaji iki. Sungkan nek gak sembahyang masjid. Talabi naf'in. Mendapatkan manfaat. Sungkan akhirnya kan? Hati-hati, riya. Untuk mendapatkan manfaat. Manfaatnya duniawi. Manfaatnya duniawi. Hati-hati. Maka kata beliau bal talaban linaf'in. Maka ini juga masuk riya, untuk mencari kemanfaatan dari makhluk. Auli hamdi, atau untuk mendapatkan lihamdi. Hamdi itu pujian. Min khalqihi, dari makhluknya Allah. Khalq, makhluknya Allah. Ya. Maka dia beribadah supaya mendapat pujian. Ya. Misalkan ketika sholat, ya, ada misalkan inceran nih, anak wong iki tak incer sembahyang, aku sing imami misalkan. Tak wenan biasane nada-nada datar ngono bisane. Moro-moro mendayu-dayu. Ya, mendayu-dayu dilakon enak wis luar biasa. Sampai kok nangis-nangis oh. Padahal kepingin rabi anak wong iku. Subhanallah. Hati-hati. Hati-hati riya. Supaya dipuji-puji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari disalami. Ya, masya Allah, suaranya sampai nomor enak. Iya. Mas dia calon lah sampai. Iki sih tak telei. Subhanallah. Hati-hati. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak ibadah. Kata riya ya obo katanya mau ibadah. Ya kayak riya. Orang yang ibadah yang dapat, yang kena. Ya. Ditunjukkan apa? Mendapatkan pujian supaya dipuji orang. Ini juga riya. Ya, lihamdi min khalqihi. Atau kata beliau, au ittiqa'i diddi, atau untuk menghindari, ya, ittiqa menghindari ad-diddi, lawan dari semua itu. Berarti apa? Untuk menghindari mudarat atau untuk menghindari celaan orang. Ini juga sama, riya. Dia ya melakukan sebuah ibadah untuk menghindari mudarat. Ya, menghindari apa? Mudarat. Ya. Atau apa? Menghindari celaan orang. Menghindari apa? Celaan orang. Maka ini juga riya. Kenapa? Karena semuanya bukan karena Allah, tapi apa? Semuanya karena makhluk. Intinya ibadah kok Arab atau kok makhluk, ini riya. Ya. Maka mungkin akan timbul pertanyaan nanti, akan beliau sampaikan juga. Ya, nah, kalau beliau yo lah mendingan gak sing ibadah lah. Mungkin ada pikiran seperti itu kan, oh ibadah punya potensi ini. Ya, maka nanti itu akan dibahas di bait 107 itu. Wa amalun ala riyain afdol min tarkihi li khaufihi. Beramal riya iku luwih afdol timbang apa? Gak amal masih gak iso riya. Kenapa? Nek amal riya iso ditambani. Nek wis jane gak amal, kate tambani apa? Ya, memang sudah enggak amal. Ya sudah otomatis wis kamu kena siksa. Tapi kalau misalkan dia amal, kemudian ada riya, besok bisa diobati lagi, dia tetap beramal. Dilatih terus, makanya mujahadah. Iki fungsinya ngaji suluk.
Ngaji tazkiyatun nafas fungsinya apa? Ngelatih hati supaya apa? Memperbaiki ibadah kita. Maka beliau mengatakan au ittiqa iddi, atau untuk berlindung dari lawannya, maksudnya berlindung dari kemudaratan atau berlindungan dari celaan makhluk, ya. Kemudian beliau mengatakan a'dhamuhu, yang paling besar. Sekarang ada riya yang paling parah ini. Riya paling parah. Apa itu? Beliau mengatakan a'dhamuhu, yang paling parah. Makana adalah sesuatu yang wuslatan, menjadi sarana, ila dzanbin, untuk melakukan dosa. Subhanallah. Ya, jadi dia itu dia riya bukan untuk mendapatkan manfaat dunia, bukan untuk menghindari kemudaratan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan. Dia riya supaya cek isok nggawe dosa, lho kan. Ini kan koyok apa? Dia menggunakan ibadah untuk bermaksiat kepada Allah. Iki paling kata musannif a'dhamuhu, iki wis paling parah. Wis paling parah ini, riya paling parah. Contohnya apa? Beliau mengatakan kamu bedi waroin. Kamu bedi itu orang yang menampakkan. Seperti orang yang menampakkan diri waroin sebagai orang warok. Orang warok itu apa sih? Orang warok itu koyo-koyo wong iki masyaallah soleh, wong iki koyo gak butuh dunya. Ya, dalam arti koyo-koyo. Iya. Koyo-koyo apa? Ono apa? Kayak gak butuh dunya. Koyo-koyo, mu bedi waroin. Ya. Tapi ada tujuan yang tersembunyi. Kata beliau apa tujuannya? Liyuja'ala, supaya dijadikan biadihi, di tangannya, malu yatimin, hartanya anak yatim. Ya. Terus apa? Ya terus dipangan dhewe hartane. Hati-hati. Ya, hati-hati. Misalkan ada orang, ya, misalkan dia punya keluarga yatim ini apa? Misalkan di anak yatim ini dapat warisan kaya, tapi keluarganya mau repot. Tapi ono, ya, misalkan ada orang punya panti, koyo-koyo soleh luar biasa, mengasihani anak yatim, diramutno dan luar biasa. Kemudian Pak Yai, Pak Ustadz, ya, Walid. Oh, tentu Walid ya. Niki kula titipaken ponaan kula niki tasik ya, niki lari yatim. Niki enten harta tinggalane orang tuanya didamel kebutuhan anak ini. Oh ya, masya Allah. Iya, insya Allah, masya Allah. Dengan baju yang luar biasa, ya, penampilan luar biasa, tapi hati nih ngalang-ngali setan sampai masalah kok no ya kayak gini yo. Ya, jadi luar biasa. Kenapa? Menunggangi ibadah, menunggangi kesolehan untuk bisa berbuat maksiat. Hati-hati. Ya, maka kata beliau, makanya nggak salah kata beliau, a'dhamuhu, iki riya sing wis paling puncaknya, nggak ada lagi di atasnya itu. Riya yang paling riya ini. Ya. Kamu bedi warain liyuja'ala biyadihi malu yatim. Ya. Kemudian apa? Summama, kemudian setelahnya lidunyawiyin, untuk dunianya, imtatahu, akhirnya dia menunggangi sulama sebagai tangganya. Dalam artian dia manfaatkan harta anak yatim tadi untuk mendapatkan dunia-dunianya. Ya. Mari kedalian anak yatim sing sugi-sugi, ya. Moro-moro tuku emas, antam pirang kilo misalkan. Moro-moro pedai ganti. Teko endi iki? Ya alhamdulillah wingi oleh rezeki ini. Padahal harta anak yatim tadi yang diambil. Anak yatim bentino pangane tahu tempe. Ya, hati-hati. Makin menunjukkan apa? Menunjukkan kesolehan untuk bisa melakukan apa? Kemaksiatan. Naudzubillah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya beliau mengatakan qala summata makana li khaufi nadhari bi'aini sukhtin min uyunil basyari. Ya. Kemudian beliau mengatakan setelahnya makana, ya, riya yang ada li khaufi nadhari,
karena khawatir pandangan, ya, bi'aini sukhtin, dengan pandangan yang benci, min uyunil basyari, dari pandangan manusia. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, termasuk riya adalah, ya, orang yang dia melakukan sebuah ibadah, ya, supaya tidak dicela orang, supaya dipandang orang dengan pandangan hormat. Ini termasuk riya, supaya dipandang orang dengan pandangan hormat. Ya, ini juga termasuk riya. Kita ibadah supaya dihormati orang, ini riya. Ya, kalau ngaji misalkan, ya, supaya dipandang orang, wah, areki, masya Allah dan seterusnya. Ya, maka ya, kita harus hati-hati itu. Kita harus berusaha untuk apa? Melatih diri supaya perasaan-perasaan ini apa? Bisa hilang. Kalau tidak, ya, maka ya bisa jadi kita menjadi bahan bakar api neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi bukan berarti setelah itu ya sudah ning ngono wis gak ngaji, ning ngono gak sembahyang. Oh, salah, enggak. Salah. Ya. Kenapa? Karena ketika selama kita masih ibadah, meskipun mungkin nggak sempurna, ya, ibadah kita nggak sempurna. Ya, mungkin kita nggak sempurna. Dan Nabi sudah mengetahui itu. Ya. Dan bahkan sebagian ulama salaf, sebagian orang-orang yang mereka ahli tazkiyatun nafs, mereka mengatakan, seandainya saya tahu ada satu amal saja dari amal saya seumur hidup sing diterima oleh pangeran, diterima full, sembayangku siji ya sing diterima oleh Allah, maka itu sudah bagiku sudah kesenangan yang luar biasa. Tapi kita nggak ada yang tahu ibadah kita diterima atau enggak. Tugas kita apa? Tugas kita beramal, terus berusaha memperbaiki apa? Amal kita. Iya. Karena apa? Karena ya nggak mungkin orang akan bebas dari penyakit-penyakit hati, nggak mungkin, mustahil. Tidak mungkin. Apalagi penyakit riya. Bahkan sahabat saja mewanti-wanti, bahkan Nabi saja mewanti-wanti sahabat yang hatinya seperti itu, bersihnya luar biasa. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, araqu quluban, ya, atau asfaquluban. Orang-orang yang paling bersih hatinya ya para sahabat. Iku lho dikhawatiri ambek Kanjeng Nabi, mereka kena riya. Apalagi kita. Ya. Yang jauh dari sahabat, zaman bedone adohe gak adoh nem, ya gak adoh ya waduh pisan. Luar biasa kodan. Maka kita tugasnya apa? Tugasnya kita itu beramal terus, jalan sambil memperbaiki diri. Misalkan, oh iya aku ingin riya, oh berarti saiki kudu gak riya, latihan. Ini namanya mujahadah. Ini namanya mujahadah. Dan Allah sudah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah menuju Allah akan dimudahkan. Tapi syaratnya apa? Gelem mujahadah. Nih dari awal sudah nggak mau, ya. Kalau awal sudah nggak mau, maka apa? Maka ya dia tidak akan mendapatkan jalan menuju Allah. Terus tambah oleh kesempatan plus. Ya mungkin sampai sini, insya Allah berikutnya kita akan membahas tentang obat, bagaimana cara kita mengobati riya, ya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.